back to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya, Christy dan Patrice. Excited. Seru hari ini. Seru banget. Gue excited banyak hal sih. Topik ini excited. Hari Sabtu pulang excited. Oh iya. Oh my god. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin, ini kita fokus di satu topik karena ini menarik banget nih. Request topiknya dari Rachel Tiffany ya. Dia tuh minta topik tentang attachment style. Terkhususnya dia punya pertanyaan juga. Kata orang-orang tuh orang-orang avoidant nggak bisa pacaran, apakah benar? Nah, ini ada fakta yang akan kita share. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, boleh dong di disclaimer dulu, Patricia. Ini harus di disclaimer juga. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing, jadi jangan baperan ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, mungkin kritik dan juga saran buat kita, boleh langsung DM aja ke @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast bisa jadi pelajaran buat para insiders. Thank you. Jadi tema besar hari ini adalah attachment style. Yang akan kita bahas adalah bagaimana attachment style itu mempengaruhi cara kita dalam membangun sebuah hubungan. Boleh di hubungan romantis ataupun hubungan lainnya gitu ya, dengan orang-orang sekitar. Dari rasa overthinking, clingy, sampai yang biasa ghosting. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya. Kenapa sih orang-orang yang suka ghosting itu kenapa gitu ya? Dan ternyata menariknya itu adalah attachment style ini ternyata memang pattern yang terbentuk sedari kecil. Khususnya ketika mereka diasuh sama pengasuh utama mereka. Mungkin kebanyakan sih orang tua ya memang ya. Jadi dipengaruhi dari masa kecil. Karena kan maksudnya sekarang kan banyak gitu budaya atau mungkin bukan budaya sih, lebih tepatnya tuh kayak perilaku apalagi khususnya ke yang relationship tuh buat hubungan pacaran segala macam gitu-gitu. Kenapa sih tuh akhirnya ada love bombing, ada jadinya ghosting. Nah itu tuh ternyata terbentuk dari pola asuh yang dari kecil. Mungkin jelasin dulu lah. Mungkin apa sih itu attachment style ya? Gitu, dan juga mungkin penyebab terbentuknya. Jadi untuk kan dia kan ada secure, avoidant, anxious, dan juga fearful avoidant atau mungkin disorganized gitu. Jadi mungkin kita coba breakdown nih satu-satu gitu. Kemudian nih, apa sih attachment style itu tuh kayak gue coba jelasin ya. Ini tuh menurut attachmentproject.com dan juga kalian juga bisa juga tes kuisnya. Iya, gue udah tes. Nah, nanti kita spill masing-masing kita tuh apa ya. Dan juga kalian bisa tes di kuisnya. Kita akan kasih linknya di di bio kita, nanti bisa kalian bahas ke teman kalian, mungkin ke teman pasangan kalian, mungkin atau juga ke keluarga kalian, jadi bisa buat topik ya gitu. Jadi attachment style itu apa sih? Nah, attachment style itu adalah pola emosional dan juga cara kita membentuk ikatan dengan orang lain, terutama di hubungan yang dekat seperti pasangan, sahabat, dan juga atau keluarga gitu. Nah, menurut si attachment project yang kita bahas dan baca ini, pola ini tuh pertama kali dibentuk dan juga terbentuk dari hubungan kita dengan pengasuh utama, biasanya orang tua, saat masih kanak-kanak. Nah,
Coba, Yos, maksudnya coba breakdown nih, kan ada 4 ya. Nah, lu coba boleh nih spill nih, penyebab terbentuknya attachment style tuh ada apa aja sih, gitu? Penyebabnya ya? Ya. Penyebabnya sih yang pertama biasanya itu lebih dari ke respon konsisten atau tidaknya dari pengasuh kita saat kecil. Contohnya, anak yang ngerasa secure itu biasanya punya orang tua yang pada saat mengasuh mereka itu punya orang tua yang responsif, yang anaknya saat anaknya butuh mereka selalu ada. Ya. Terus waktu misalnya di sekolah selalu dijemput, terus ada acara sekolah orang tuanya selalu berpartisipasi, selalu hadir. Itu hadir. Itu anak yang secure, terbentuk dari cara asuh yang seperti itu dulunya. Nah, itu sebuah privilege ya menjadi seseorang yang secure. Terus yang kedua tuh cara orang tua mengatur emosi anak. Pernah gak lo dulu waktu kecil, masih inget gak ya kalau misalnya lo recall ya, waktu dulu lo kecil, kalau lo nangis, apa yang orang tua lo lakukan? Karena gue terbentuk di pengasuhan yang lumayan keras ya. Kalau kata orang sekarang mah VOC gitu. Jadi kalau misalkan gue nangis, dan maksudnya gue tuh kalau bandel atau mungkin kalau gue jatuh itu tuh bokap gue terutama gitu. Dia baik, cuman tuh keras aja. Jadi kadang tuh mungkin kalau kayak gue masih inget gue tuh waktu itu belajar matematika dan gue tidak bisa gitu tuh soal matematika ya. Nah, kena deh tuh sama rotan ya. jadi mantap. Jadi tuh ya udah sedih gue nggak bisa dimarahin pula gitu gue. Jadi ya timbul juga tuh rasa anxious, mungkin rasa avoidant itu sendiri gitu. Nah kalau lu gimana? Nah, bener. Jadi cara orang tua mengatur emosi kita saat kita dulu kecil itu sangat berpengaruh kepada kita saat kita tumbuh. Itu kemungkinan bisa menjadi avoidant atau anxious. Nah, gue itu salah satu yang gue ingat sih ya, kalau pasti ini orang-orang Indonesia relate juga sih, maksudnya anak-anak Indonesia pasti relate sih. Dulu tuh pas gue kecil, ketika gue nangis, orang tua gue tuh malah yang kayak nyuruh diam, ngerti gak? Kayak jangan cengeng, diam gak? Gitu. Dan ternyata gue baru tahu itu tuh sepengaruh itu loh, maksudnya ketika kita tumbuh menjadi seseorang dewasa, ternyata cara kita diperlakukan waktu kecil sama orang tua kita tuh sangat-sangat berpengaruh besar. Itu dia. Nah, ini sudah menuju ke spill dikit ya. Nah, oke, baik. Tapi masih ada yang ketiga. Masih ada yang ketiga. Nanti kita spill. Stay tune. Stay tune terus. Terus yang ketiga, itu lebih ke pengalaman trauma atau kehilangan di masa kecil. Mungkin dulunya seorang anak itu mengalami kayak kekerasan, ditelantarin, atau kehilangan figur orang tua, figur utama. Itu tuh bisa jadi bisa berkembang jadi fearful avoidant. Jadi ketika mereka dari kecil sudah merasakan kehilangan figur utama dalam kehidupan mereka, itu bisa jadi kemungkinan attachment style dia itu menjadi fearful avoidant atau disorganized ya, itu yes. namanya. Nah itu dia. Terus yang terakhir ya kondisi lingkungan keluarga juga itu sangat-sangat berpengaruh, dari konflik, entah dulu orang tuanya tuh suka berantem di depan anaknya, suka lempar-lemparan piring gitu ya, sampai mungkin ke perceraian, terus ketidakstabilan emosi orang tua juga. Nah itu berpengaruh banget.
makanya memang ya dengan mengerti attachment style gue yang sekarang, ketika gue habis tes tuh gue lebih membuka lagi sih, maksudnya pikiran gue untuk apa ya, nanti ketika suatu hari gue punya anak ya, ketika gue memutuskan punya anak, itu sebenarnya keputusan yang sangat besar. Iya. Apalagi gue udah tahu ya, ini tuh attachment style gue sekarang seperti ini, dan I'm working on it to be better, right? Dan ketika nanti kita memutuskan punya anak, gue berharap gue bisa menjadikan anak gue itu membentuk attachment style yang secure. Iya. Nggak kayak gue ya, orang tuanya. Semoga ini berhenti di gue aja, anak-anak gue jangan. Ya, betul. Gitu. Jangan. Ya. Nah. Jadi Ini kan udah penyebab terbentuknya ya. Nah, kita sekarang breakdown kali ya, langsung ya. Breakdown 4 attachment style. Iya. Jadi lucunya gue ngetes kan ketika ini Patricia, Yos, tolong dibaca dulu ya, kalau bisa lo tes juga. Oke. I never took this attachment style quiz before, jadi surprise and apparently I'm an avoidant. Guys, sebenernya gue aware juga sih. Sebenernya gue aware gue itu avoidant. Gue tahu, maksudnya gue tahu gue tuh tipe orang yang nggak bisa dipepet terus gitu loh. Ketika gue lagi sedih, gue lagi marah, gue tuh diem. Gue tidak bisa mengungkapkan itu, tidak bisa mengkomunikasikan itu. Ketika gue dipepet, gue makin menjauh. Nah, oke. Dan tahan dulu. Nanti spillnya nanti kan akan ada pas satu-satu. Nah, itu tuh lu boleh tuh lu spill itu gimana sih, seberapa dan sejauh mana lu avoidant. Oke. Nah, tahan dulu ya. Kunci dulu, kita kunci dulu. Itu yang pertama ya, avoidant attachment. Tipenya sih gue tuh nih contohnya ya, kalau orang-orang avoidant suka ghosting. Bukan karena nggak suka, tapi takut ketika semakin dekat, dia takut semakin vulnerable. Iya. Bilangnya sih memang ya, I'm not ready. Padahal emang takut ya. Takut disayang, ngerti gak lo? Takut disayang, asik. Terus mereka tuh mikir kalau cinta itu love equals burden. Jadi mereka mikirnya tuh cinta itu beban aja gitu di mereka. Nah, itu avoidant yang pertama ya. Yang kedua, anxious attachment. Coba dong Patrice, anxious attachment tuh yang kayak gimana sih ciri-cirinya? Baik. Tapi gue mau spill juga dulu dong. Oh iya. Spill dulu, sabar. Spill dulu. Ya. Dan surprisingly juga gue sama Yosi ternyata. Wow, kita cewek-cewek avoidant. Gitu. Memang realize juga sih ketika gue lagi overwhelmed, yang sangat-sangat overwhelmed, gue juga akhirnya jadi diem gitu. Dan gue tidak begitu ready untuk langsung menceritakan kenapanya gue gitu ya. Gue pasti butuh text time untuk kelola dulu emosi gue gitu. Jadi nggak langsung yang tapi tetap bukan ngeghosting, karena gue tidak suka di ghosting juga, dan gue juga tidak mengghosting orang gitu. Jadi ketika gue sama pasangan atau mungkin ini sama keluarga, ketika gue lagi capek kerja atau mungkin gue lagi marah di tempat kerja, gue lagi marah dengan situasi apapun, gue akan
tunggu dulu, sabar dulu, jangan paksa gue untuk ngomong dulu, karena gue takutnya gue malah menyakiti hubungan malah makin runyam ya takutnya gitu. Nah, itu tadi kenapa sih itu terjadi sama gue, yaitu karena pola asuh yang jadi mungkin dulu ya kan, gue tidak menyalahkan orang tua gue juga, mungkin orang tua gue juga kan baru pertama kali juga menjadi orang tua gitu ya. Jadi mungkin itu ya ketidakstabilan emosionalnya mereka gitu. Which is sebenarnya yang lebih berapi-api kan bokap gue gitu. Nyokap gue mah chill, makanya gue ada sedikit teredam lah gitu loh. Nggak yang jadi versi yang mencak-mencak gitu. Begitu. Asik. Gitu sih. Jadi benar sih, tapi jadi avoidant itu kan salah satunya jadi suatu percaya orang lain ya, dan juga benar trust issue. Orangnya tuh jaga jarak. Nah itu gue juga gitu. Gue tuh kalau untuk pertemanan atau mungkin ya untuk pertemanan deh, jadinya ketika gue deket banget, yang kemarin gue cerita, deket banget sama temen gue, akhirnya tapi temen gue menaruh ekspektasi yang lebih, atau mungkin jadinya ya lu jangan tinggalin gue dong gitu. Nah gue nggak bisa tuh. Gue langsung jaga jarak. Sama. Nah gue nggak bisa juga gitu. Nggak bisa gue. Nggak bisa juga kan? Sama. Nggak bisa. Kalau orang bohong, dulu gue pas SMP punya teman ya quote unquote jadi tukang bohong lah ya, karena gue nggak tahu masalah dia apa. Pokoknya intinya tuh pas SMP 1 gue temenan gak masalah, tapi pas SMP 2 anjir nih orang tukang bohong. Wah itu udah tuh langsung terbentuk tuh gue jadi trust issue sama orang. Dan juga kalau gue punya teman kayak begitu, gue udah gak mau deket-deket. Udah lu mending lu jauh dari gue deh gitu. Mau dia ya sebenarnya sampai sekarang juga, maksudnya dia ada yang kayak akhirnya setelah berapa tahun ya, itu tuh akhirnya tuh memberanikan mungkin nge-contact atau mungkin reply story gue. Cuman tuh ya gue reply seadanya gitu loh. Gue nggak mau tuh yang maksudnya jadinya tuh jadi deket-deket lagi, karena ya itu gue tuh orang yang trust issue, dan gue juga nggak segitu percaya orang segampang itu untuk berubah gitu. Jadi ketika gue udah kayak gue udah dikecewain nih, udah bye-bye gitu. Lalu gimana ya? Ada yang mau ditambahin? Jangan sampai mengecewakan Patricia. Anjir, paling gak boleh kecewain deh gue, anjay. Oke. Kalau gue pribadi sih memang ya, seingat gue memang tidak mengghosting orang. Justru gue yang jadi korban ghosting. Tapi memang ada beberapa kali ketika gue lagi deket sama orang gitu ya, ketika gue lihat nih orang lebih dominan, maksudnya lebih ngejar gue nggak bisa. Dideketin malah jadi lari. Iya, nggak bisa. Makanya nggak tahu itu karena attachment style gue atau pengaruh zodiak gue. Katanya Sagittarius kan memang tidak boleh, tidak bisa dikejar, maunya ngejar gitu ya. Baik. Tapi memang sih ada beberapa kali ketika gue dekat sama orang, terus nih orang tuh kayak bener-bener yang kayak ngejar banget, kelihatan banget kalau dia tuh obses. Gue malah yang kayak nggak stop, jangan kejar gue katanya. jangan kejar gue. Terus padahal baik orangnya, pasti nggak aneh. Ya itulah gue. Terus bener juga sih trust issue bahkan sampai sekarang gue tuh itu hal yang
sulit banget untuk diperbaiki karena Sama lagi anjing. sulit banget. Bahkan gue pernah loh bilang sama ke cowok gue sendiri, gue tuh nggak bisa percaya lo 100%. Benar-benar terangan, gue terang-terangan bilang sama dia, gue tidak akan pernah bisa percaya manusia 100%. Bukan berarti lo nggak baik, bukan berarti itu masalahnya di lo, itu emang di gue aja masalahnya. Gimana ya? Ya udah, lo tenang aja, maksudnya gue nggak ada berpengaruhnya sama hubungan juga, karena memang gue juga berusaha untuk memperbaiki itu, tapi memang tidak bisa secepat itu gitu. Apalagi ketika gini ya, gue untuk percaya sama orang aja nggak bisa 100%. Misalnya kepercayaan gue ke orang itu 80% lah ya. Nih orang ngecewain gue nih. Nah udah lu mulai dari nol ya kak. Mulai dari nol tapi nggak naik-naik juga. Naik juga. Udah nggak bisa gue ketika gue sudah dikecewain kayak gitu, gue memilih untuk membangun tembok. Nah, memang itu avoidant yang paling terlihat dari gue sih gitu. Dulu gue mikir ya, dulu tuh gue mikir kalau gue tuh mandiri. Gue mikir kalau gue mandiri, gue nggak butuh siapa-siapa. Terus ternyata itu memang emotional armor gue. Jadi ketika gue lagi sedih, ketika gue lagi marah, memang gue lebih ke self defense sih. Jadi gue melindungi diri gue sendiri gitu loh. Ini emang defense system lu aja, maksudnya itu ya udah kebentuk dari kecil. Iya, karena gue nggak mau diri gue disakitin. Jadi gue menjauh gitu. Jadi gue membuat bubble gue sendiri. Nah, itu dia. Gitu. Nah, di sini juga dijelasin avoidant itu terbentuk karena orang tua atau mungkin pengasuh utama kita tuh menolak emosi anak atau emosi kita pas kecil. Makanya makanya itu kayaknya salah satu penyebabnya waktu gue kecil nangis disuruh diem, bukannya malah divalidasi perasaan gue. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Karena ketika anak nangis, harusnya ya, gue nggak tahu, gue bukan orang tua, tapi gue maksudnya suka lihat parenting konten gitu ya. Untungnya generasi sekarang tuh semakin aware kepada parenting yang baik seperti apa. Jadi ketika anaknya nangis, dibiarin aja gitu. Oke, iya sedih kenapa? Ditanya anaknya sedih kenapa? Validasi perasaannya. Oh iya, oke. Nggak yang malah disuruh diem. Jangan pengen. Ya. Gitu. Mantap. Oke. Langsung coba gue jelasin ya soal anxious attachment atau mungkin cemas, clingy. Kenapa sih? Ciri-cirinya tuh pasti yang kayak takut ditinggal, butuh validasi terus-menerus, dan juga mungkin overthinking. Nah, terbentuk kenapa nih anxiousnya attachment ini? Mungkin dulunya pas kecil pengasuh utamanya itu yang kadang hadir, kadang enggak. Jadi anak gak yakin nih apa mereka tuh dicintainya benar-benar layak dicintai atau tidak gitu. Kalau misalkan kita melihat fenomena yang sekarang, ketika orang yang punya anxious itu tuh bisa dilihat kayak apalagi kalau lagi in relationship ya, kalian tuh yang kayak terus-menerus cek WA, takut ditinggal, gampang insecure sama diri sendiri. Maaf, gampang insecure sama diri sendiri. Ini termasuk yang abis upload story ngeliat viewersnya gak? Maaf, itu kan kebutuhan untuk cari uang ya, jadi kayaknya nggak masuk nih. Beda ya. Beda.
Terus ada lagi ngerasa gue terlalu lebay nggak sih, atau mungkin gue terlalu banyak nuntut nggak sih sama si doi. Nah tapi itu nggak bisa tuh berhenti mikir soal itu aja, kayak gue kurang nggak sih, gue kayaknya berlebihan nggak sih. Nah itu tuh apa namanya, pikiran-pikiran overthinking yang menghantui gitu. Terus overthinking juga kalau respon pasangan kalian atau sahabat kalian, orang tua kalian tuh berubah sedikit. Nah, respon misalnya balasnya GPP. Nggak apa-apa gitu. Kamu mau makan apa? Terserah gitu. Balasnya nggak ada emoji. Oh iya, itu gue anjing. Jadi berantem. Nggak ada stiker berantem ya anjing. Terus yang terakhir, mungkin nih cek story terus, lihat dia udah nge-view atau belum nih, anjay. Atau enggak lihat dia online tapi nggak balas. Kok nggak balas gue tapi bisa online, bisa lihat sosmed, apa ya, kenapa nggak bisa balas gue gitu. Ini orang-orang anxious nih gitu. Nah, ciri-ciri orang anxious juga dalam hubungan itu bisa juga love bombing. Tapi kalau yang gue tangkep ya, love bombing di sini tuh love bombing yang biar nggak ditinggalin. Jadi dia karena dia takut ditinggalin, jadi dia kayak menunjukkan banget rasa sayangnya dia sampai dapat gitu. Insecure texting, kemudian terus-menerus cari kepastian atau validasi. Nah ya itu gitu. Pernah lagi gue kemakan sama orang yang love bombing. Tidak tahu saya dulu ya, tidak banyak belajar soal attachment style. Tahu begitu kan tidak mau saya gitu. Iya, memang belajar itu tidak pernah telat sih ya. Jadi ketika kita tahu sekarang, jadi lebih tahu cara menghadapinya kali ya. Kan memang couple itu nggak sempurna ya. Betul. Bisa jadi lo avoidant tapi lo dapet pasangan yang anxious. Gimana tuh cara lo berhadapan ketika kalian lagi sama-sama marah, sama-sama sedih. Susah loh. Susah. Memang kalau berkaca dari hubungan sebelumnya, ada tuh yang avoidant, yang ghosting, ada yang anxious, yang love bombing. Tapi tuh jadinya learning pokoknya belajar banget sih untuk picky dan juga memilih dalam memilih pasangan yang sekarang gitu. Benar-benar itu sebuah bekal ya Neng ya. Yes. Asal tidak jatuh di lubang yang sama aja. Kalau dijatuh di lubang yang sama, nah itu nggak tahu deh gue. Sebelum kita lanjut ke yang ketiga ya, boleh. Kita jawab pertanyaan dari Rachel kali ya, karena kan kita berdua sama-sama avoidant. Nah, coba dong dijawab, apakah orang-orang avoidant itu tidak bisa pacaran? Bukti nyatanya kita berdua sudah punya pacar dan ada di hubungan yang sedang baik-baik saja sampai saat ini. Betul. Sebenarnya pertanyaannya itu jawabannya bisa iya bisa tidak. Tergantung dari pasangannya. Karena gue nggak setuju, itu nggak adil sih maksudnya ya. Ketika dibilang orang avoidant tuh nggak bisa pacaran, lo avoidant, gue nggak mau jadi pacar lo gitu. Kasian dong kita. Iya. Menurut gue orang avoidant itu bisa pacaran, tapi memang susah dihadapinya. Nah itu dia. Contohnya ada gak Pat yang mau lu share Pat? Apa ya? Ya itu kan memang kalau misalkan attachment style itu kan berdampak juga signifikan terhadap cara kita masing-masing menjalani hubungan dan juga mengelola konflik. Ya, ketika ada konflik tergantung komunikasi kalian tuh sehat atau tidak gitu, dan juga bagaimana kalian mengelola itu.
Nah, yang penting kan kita sekarang, apalagi sekarang gitu ya, kan sudah sangat aware ya nih soal attachment style ini, dan juga ternyata terbentuknya karena ini gitu. Jadi langkah pertama itu ya sudah benar, kita udah aware, ya berarti gue orangnya tuh yang kayak gini, dan juga bangunlah komunikasi yang sehat dan juga kemauan membangun komunikasi itu gitu. Bisa kok berubah menjadi hubungan yang aman dan juga self healing, karena ya itu yang gue rasakan juga sekarang. Maksudnya sekarang ya gue ngerasanya ya gue secure di hubungan gue yang sekarang ini gitu. Tidak butuh yang kayak tadi anxious validasi, atau mungkin di ghosting, yang gak gitu loh. Karena ya dari awal sudah jelas goalsnya yang pertama, dan yang kedua sudah dari awal kita bangun komunikasi yang sehat gitu. Jadi udah sama-sama mengenal gitu. Ketika udah konflik pun udah tahu udah mesti yang gimana. Kalau Christy, kalau jawaban jujur gue sih ya, ini penting banget loh. Orang avoidant itu bukan berarti gak boleh pacaran atau tidak bisa pacaran, tapi perlu belajar pacaran dengan cara yang sehat. Jadi jangan menganggap ketika lo tahu attachment style lo itu avoidant, dan bukan berarti attachment style itu tidak bisa berubah ya. Nanti kita akan jelasin lagi. Avoidant itu bukan sebuah kutukan juga gitu. Itu pola yang terbentuk memang sebagai cara bertahan hidup emosional lu waktu kecil. Dulunya lu terbiasa ditinggal, diabaikan sama pengasuh utama, figur utama kalian waktu kecil, atau tidak divalidasi tadi emosinya gitu. Makanya kita tumbuh jadi orang yang mikir kalau kita tuh harus bisa sendiri gitu. Gue sering banget mikir kayak gitu. Maksudnya gue harus bisa sendiri, gue nggak boleh terlalu bergantung sama orang lain ya. Dan tapi bukan berarti avoidant itu nggak bisa mencintai atau tidak pantas dicintai. Yang biasanya terjadi itu memang mereka bisa banget jatuh cinta, gampang banget jatuh cinta malah. Betul. Pengalaman gue ya, gue tuh gampang jatuh cinta. Betul. Nah, tapi ketika pas tadi yang seperti gue jelasin, pas hubungan mulai deket atau misalnya terasa real gitu ya, gue tuh panik gitu. Gue panik. Ini bener ya? Apakah ini bener, atau gue suka mikir, ntar dia ninggalin gue gak ya gitu. Iya. Ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Terus ya akhirnya ada yang kabur, ada yang ghosting, ada yang tiba-tiba cuek kayak gitu. Bukan karena nggak sayang, tapi karena apa ya? Defensive sistemnya mereka, defense system. Iya, itu defense mekanismenya. Mungkin mereka takut ya, ini udah deket nih gue, tapi dia mungkin ada indikasi gue pengen ninggalin gue tinggalin duluan. Ya itu tadi termasuk ke trust issue juga. Dia kayak tidak bisa mempercayai kenyataan gitu. Jadi pertanyaannya, jadi bisa gak pacaran? Atau jadi boleh gak pacaran? Boleh. Bahkan kalau menurut gue itu perlu. Tapi benar tadi kata Patricia, yang pertama adalah lu punya aware, lu punya kesadaran yang tinggi akan attachment style lo gitu. Terus lu tuh perlu, sebagai orang-orang avoidant, kita tuh perlu komunikasi open sama pasangan kita, especially soal boundaries, soal space, emotional needs. Itu tuh bener-bener harus dikomunikasiin. Nah, ketika gue pacaran sama cowok gue yang sekarang, karena memang gue dari awal sudah bilang ya ke dia, pacaran sama gue tuh nggak gampang. Gue udah jelasin dari awal ke dia, gue tuh nggak gampang. Gue gini. Yang jelek-jeleknya gue semua gue keluarin kartu gue di awal. Dan cowok gue tuh berusaha untuk mengerti sih.
memang dia masih belajar juga untuk mengerti gue sampai saat ini, dan belajar itu memang tidak pernah habis ya kalau ketika kalian di dalam sebuah hubungan. Jadi ya yang penting terus dikomunikasiin aja gitu. Dan terus perlu juga usaha buat tetap hadir di hubungan. Sebagai orang avoidant kadang memang susah ya untuk melakukan itu, meskipun gak nyaman, karena ketika lu udah ngerasa hubungan ini secure, itu yang harus lo improve. Jadi lo harus bisa hadir di dalam sebuah hubungan lo gitu. Jadi kalau misalnya lo avoidant dan aware kalau lo itu avoidant, justru lo udah salah, lo tuh udah satu langkah lebih maju. Ketika lo udah sadar aja, itu udah satu langkah lebih maju dari kebanyakan orang. Betul. Jadi intinya ya, Rachel Tiffany, ini gue mau menjawab. You don't have to be fully healed to be in a relationship. You just have to be honest about where you're at and willing to grow. Jadi ketika lo udah bisa jujur sama diri lo sendiri dan tahu ketika lo ada di titik sekarang dan ada keinginan untuk berkembang, jangan takut untuk memulai sebuah hubungan, dan jangan dengerin apa kata orang yang lo avoidant gak bisa pacaran gitu. Tidak. Dan jangan percaya itu. Hubungan itu kan tidak terpakem seperti itu ya, maksudnya kan nggak setiap hubungan itu ada formulanya masing-masing gitu. Bagaimana kalian menjaga hubungan itu tetap sehat, ya itu formula kalian masing-masing seperti apa gitu. Highlight dalam hubungan selalu hadir gitu. Nah itu. Dan selalu ada kemauan untuk belajar dan juga berubah gitu. Lanjut ke fearful avoidant kali ya. Yes. Yang bagusnya nanti kita terakhir aja. Nah itu masukin udah mau ngapain? Itu sempurna banget tuh, jarang banget sekali. Betul. Fearful avoidant. Disorganized. Fearful avoidant atau disorganized. Pernah gak ya? Lu pernah gak menghadapi orang yang seperti ini? Dia tuh ciri-cirinya tuh dia tarik ulur. Dia suka tarik ulur, sebenarnya dia campuran antara anxious dan avoidant. Jadi ini combo nih. Di saat dia mau punya pacar, tapi takut sama sebuah hubungan. Ya pernah ada deh tahu orang seperti ini, bukan PDKT-an ya. Kayak ada orang yang gue tahu, temen gue, dia tuh tipe orang seperti ini. Dia mau pacaran tapi dia takut sama hubungan. Betul. Gue juga pernah ya dapet kan tuh yang tukang ghosting, ya itu. Dia kayak kalau menurut gue tuh fearful avoidant ya, karena kalau gue melihat fenomena yang dijelaskan di attachment style itu yang webnya ini kan kita baca-baca nih. Pasangan nih ya, atau misalnya orang yang fearful avoidant itu mereka tuh trauma masa lalunya tuh belum sembuh, tapi tetap cari hubungan, tetap nggak mau sendiri gitu. Dia takut sendiri tapi takut disakiti atau menyakiti orang. Betul, takut disakitin sih kayaknya ya. Karena ya trauma masa lalunya itu, dia pacaran 7 tahun tapi diselingkuhin at the moment. Dan itu tuh 7 tahun itu pacaran kan pengennya mau married gitu, tapi ternyata ceweknya tuh tidak mau dan juga akhirnya selingkuh, end up gitu. Nah, yang gue lihat juga polanya orang ini tuh menjadikan pasangan dia yang sekarang itu jadi tempat healing. Tapi juga jadi tempat pelampiasan kecemasan dia ya gitu. Makanya itu sering tarik ulur, bingung dengan perasaan diri, perasaan dia, maksudnya dia mau ke step ke yang mana gitu. Jadi tuh ya abu-abu sekali kelihatannya. Dan juga kan kalau lu pernah denger nih, ketika lu tahu kalau cowok ini suka sama lu nggak bakal bingung. Nah ini orang tuh bikin bingung. Nah ini yang gue rasakan ya ketika anjir bingung banget gitu. Drama deh, intens banget nih awal, tiba-tiba kayak
tiba-tiba di belakangnya brar, hancur gitu ya, gitu. Oke. Kalau lu pernah nggak tuh dapet yang fearful avoidant atau disorganized? Gue baru ingat ada satu orang yang pernah gue deket, tapi itu dari masa-masa sekolah ya. I see. Dia tuh memang kita nggak pernah pacaran, ya. Kita belum official pacaran, tapi kita udah deketnya deket banget, udah pasang-pasangan status BBM dulu, kayak panggilan sayang, kayak panggilan spesial kita masing-masing gitu ya. Ada di status BBM, tapi kita nggak pacaran, suka tarik ulur, terus dia tuh bingung sama perasaan sendiri. Iya, tapi ujung-ujungnya gue tahu dia gay. Anjing. Sangat plot twist ya, Neng. Sangat plot twist. Bukan yang gue nggak discredit, cuma gue kaget kan, soalnya plot twist banget say gitu. Iya. Itu mungkin juga dia punya trauma masa lalu sih, mungkin ya. Mungkin nggak diceritain juga ya sama lu. Nggak cerita ke lu gitu. Iya. Bukan main. Gitu sih yang gue ingat. I see. Oke. Yang terakhir deh, silahkan. Yang terakhir. Yang paling sempurna. Sempurna. Keren. Secure attachment. Ini buat kalian yang secure attachment, pertahankan ya. Pertahankan. Ini sebuah privilege. Mungkin kalian dulu kecilnya benar-benar penuh banget gitu ya, kayak disayang. Waduh. Orang tuanya selalu ada, divalidasi juga emosinya. Memang ciri-ciri orang-orang yang secure itu ya udah secure aja, nyaman. Dia nggak yang ngerasa takut dengan perpisahan juga gitu. Dia percaya sama hubungan, tapi dia nggak takut perpisahan. Dia nyaman lah sama kedekatan atau perpisahan. Terus kenapa bisa terbentuk seperti ini? Karena dulu kecilnya figur utamanya atau pengasuhnya itu konsisten, hadir secara emosional, terus mendukung eksplorasi anak, yang mungkin anaknya dulu waktu di sekolah TK dia selalu ada gitu ya, selalu datang, selalu berpartisipasi, pokoknya bikin anaknya kayak tuh mak gue tuh gitu. Pamerin maknya gitu. Ya anaknya ngerasa seneng gitu ketika orang tuanya ada di situ. Nah, terus berbahagialah guys. Berbahagialah. Parentless, bukan fatherless ya, parentless. Betul. Karena kan jadi yang biasa pengasuhan kan 2 orang ya gitu. Betul. Figurnya ya dari 2 orang itu. Betul. Ya mereka ya orang-orang yang secure ya udah bisa pacaran sambil tetap punya me time juga. Mereka nggak yang takut pacarnya nggak balas chatnya dia nggak, maksudnya bukan berarti mereka nggak sayang juga ya, tapi memang mereka sudah merasa secure aja sama dirinya sendiri gitu. Pokoknya nggak ada drama deh. Kalau misalnya balas chat telat dikit gitu ya, balas chat GPP ya udah dia santai aja, oh berarti emang nggak apa-apa gitu. Apa beneran positif. Iya, positif thinking banget gitu. Terus dia bisa bilang gue butuh me time nih tanpa bikin pasangan overthinking. Jadi ya hubungan mereka ya adem ayem, tenang, komunikasinya 2 arah. Ini kalau udah orang secure ketemu orang secure udah dah. Udah. Udah. Jangan sampai orang secure ketemu ya fearful avoidant. Wah, aduh. Udah acak-acak deh lo. Acak-acak. Bisa gila ya sih itu. Iya anjir. Secure ketemu fearful avoidant. Bahaya banget anjay. Bahaya. Nah ketika keempat itu ya bisa berubah gak Pet? Nah bisa sih, yang sama yang kayak tadi kita bilang, maksudnya
tetap lu mesti aware ya, maksudnya sama kekurangan lu, dengan cara lu resolve konflik sebagaimana, itu tuh lu mesti aware ya, begitu gitu. Itu langkah pertamanya gitu. Dan Aware juga dulu. karena kalau lu sudah aware, bisa kok berubah juga, maksudnya lewat yang kedua tuh berubah lewat hubungan yang aman, komunikasi dua arah yang sehat, dan juga self healingnya tuh yang kayak gimana sih. Lu mungkin butuh terapi, atau mungkin terapi itu namanya terapi CBT apa tuh, kayak attachment Cognitive behavioral therapy. Nah, cognitive behavioral therapy. Jadi bentuk terapi psikologis yang berfokus pada hubungan antara pikiran, kognitif, perasaan, dan juga perilaku. Bisa kalau misalnya kalian mungkin yang terlalu attachment style, atau mungkin butuh nih untuk memperbaiki. Nah, mungkin silakan cari profesional, dan juga cari mungkin psikiater atau psikolog gitu. Nah, itu boleh sih karena untuk mengidentifikasi dan juga mengubah pola pikir yang negatif atau juga yang tidak realistis ini, yang bikin kalian tuh cemas, rendah diri, dan juga stuck dalam hubungan. Nah, itu mungkin penting ya menurutku untuk terapi, dan juga ada kemauan nih untuk berubah gitu, Say. Setuju. Jadi attachment style itu jadi attachment style is not a life sentence. Jadi itu bukan permanen. Memang ada caranya untuk mengubah itu. Ya tadi yang sudah dijelaskan itu sangat-sangat komprehensif, dan melalui a lot of unlearning kali ya, banyak hal yang di undo gitu. Ketika kalian kecilnya seperti ini taunya, tapi di unlearning gitu. Itu kan mungkin kebanyakan orang bilang learning something new, tapi ini unlearning something old. Jadi ketika lo bisa aware, terus lo bisa tahu, oh berarti yang selama ini gue pelajarin waktu kecil tuh sebenarnya nggak seperti itu. Jadi tinggalin lah yang pikiran-pikiran lo yang terbentuk dari kecil itu gitu. Terus yang terakhir ini penting juga sih, figur seorang pasangan, a partner yang secure enough not to take our disappearing ex personally. Karena kan memang ada beberapa mungkin mantan gue yang menganggap my self defense ketika gue lagi upset, ketika gue lagi sedih gitu ya, ketika lagi marah, ketika gue menjauh, mereka malah malah menganggap itu sebagai hal yang perlu diberantemin lagi, ngerti gak? Ya kagak selesai loh. Jadi gak selesai. Nah, kenapa? Jadi kalian pentingnya punya partner yang secure enough untuk mengerti kalian. Kalau kalian tuh memang lagi berusaha untuk menjadi lebih baik, ya disitulah growth is possible. Jadi jangan takut, jangan menganggap attachment style kalian itu permanen. Jangan menganggap attachment style yang anxious, avoidant itu sebuah judgment juga ya. Itu bukan, it's not a reason to be judgmental to each other. Malah itu jadi kayak untuk kalian start untuk mengenal pasangan kalian dan diri sendiri gitu. Luar biasa hari ini ya. Luar biasa, belajar hal baru. Terima kasih Rachel Tiffany untuk pertanyaannya. Jadi kita belajar hal baru. Terima kasih ya. Gitu. Boleh yang Gen Z kalau mau sharing atau mungkin tanya, dan juga biar kita bahas, DM atau mungkin komen aja. Langsung, Ci mau bahas ini dong, Ci mau boleh bahas yang soal ini dong. Ini tuh lagi kayak di Gen Z tuh lagi
dibahas banget nih, dan juga ini sesuatu hal yang penting untuk dibahas gitu. Boleh di komen. Oke, boleh di komen. Oke, wrap up aja nih. Bungkus ya. Bungkus. Kasih quote dulu kali ya. Kasih quote. Boleh, silakan Fat. Kita nggak bisa ngulang masa kecil kita. Tapi kita bisa belajar mencintai diri kita seperti dulu kita butuh dicintai. Jadi semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Setuju. Gue mau kasih quote juga kali ya. Das. Kalau kalian pernah mikir ya, maybe I'm just too damaged to love, or no one will ever get me. Trust me, I've been there. Gue pernah di posisi itu. But the truth is, you're not broken, girls. Jadi, I think you just learn to protect yourself in a certain way. And it's okay. So, stop asking, am I too much or am I too cold? And start asking, what kind of love feels safe for us? Like, for me. And how can I give that to myself first? Start with yourself first. Karena semua berawal dari diri kita sendiri. Ketika diri kalian itu sudah merasa safe, sudah merasa secure, ya hubungan kalian dengan orang lain akan seperti itu, terpancar juga. Kayak mirror aja. Oke, I think that's a wrap for today. Seru banget. Suka banget gue hari ini topiknya. Learning something new. Nah, gimana menurut kalian yang nonton? Kalau misalnya kalian mau ikutan tes juga, nanti linknya akan kita taruh di deskripsi. Kita juga nanti gue juga akan taruh di story kali ya, story Instagram kita juga. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian punya cerita, let us know, komen di video kita ini, atau bisa juga DM secara private di Instagram kita @bakwanpodcast. Jangan lupa follow dulu kalau mau DM, karena kalau nggak follow nggak akan ada notifikasinya. Iya, mesti request, kadang nggak ngecekin. Iya. Terus jangan lupa juga follow semua platform kita di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Bakwan Podcast, dicari aja yang ada muka kitanya ya, jangan yang lain. Biar kalian nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Dan jangan lupa pantengin sosial media kita di minggu depan dan 3 minggu setelahnya kita akan berusaha untuk membuat konten yang menarik ya. Jadi jangan lupa di follow juga @bakwanpodcast on Instagram. Alright, see you in the next episode. Bye. Ada next episode gak ya? Oh iya. Belum tahu, cuman mungkin nanti dirampel kali ya. Iya, mungkin kita libur kali ya 3 minggu untuk di YouTube, tapi kita akan aktif di Instagram. Betul. Karena gue nggak bisa. Ya kan nggak bisa ngedit ya, nih kan orangnya kan ada urusannya juga gitu. Iya, gitu. Baik. Kasih saya libur dulu ya guys ya. Ya, tenang aja gitu. Oke, see you in the next episode guys. Bye.